Necromancers. Bab 7, Anjing Kerangka. Anjing Tengkorak. Tingkat 5/0/1500. Atribut Konstitusi 12, Kekuatan 14, Ketangkasan 16, Persepsi 5, Kecerdasan 5, Karisma 4. Karakteristik Kerangka Berongga, Api Jiwa Dasar. Api Jiwa Dasar, unit undead ini memiliki api jiwa dasar dan dapat memahami serta menjalankan instruksi yang relatif sederhana. Dari kerangkanya saja, Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah boneka Teddy, apalagi ukurannya mendekati singa. Anjing kerangka memiliki atribut, kekuatan, dan ketangkasan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kondisi fisiknya tampak lebih rendah. Dalam hal karakteristik, api jiwa dasar baru telah ditambahkan. Deskripsinya menjelaskan bahwa itu memungkinkan kerangka memiliki api jiwa dan mampu memahami dan menjalankan perintah sederhana. Poin ini sebenarnya cukup bagus. Meskipun skeleton warrior mudah digunakan, namun terlalu kaku. Anda harus menonton dari samping untuk menjalankan perintah yang lebih rumit dan sulit untuk dipahami. Sekarang Anda memiliki Soulfire, Anda dapat memahami lebih banyak perintah. Saya hanya tidak tahu bagaimana api jiwa ini dihasilkan. Mayat hidup yang spesial. Kamu hanya bisa mendapatkannya jika kamu mencapai level tertentu. Saya tidak bisa memahaminya, jadi saya hanya bisa mengesampingkannya. Setelah memeriksa atributnya, ketika dia hendak membawa tentara kerangka untuk menggeledah ruangan, matanya tiba-tiba tertuju pada daging cincang di lantai. Bunga otak, bahan daging berwarna putih susu tertinggal di tempat kepala mayat aslinya berada. Alasan mengapa Anda dapat mengenalinya secara sekilas adalah karena hal ini terlihat jelas pada daging cincang. Dengan berkah dari teknik penghancuran tulang, daging dan darah makhluk yang dipanggil meleleh di mana-mana seperti lilin panas, baik itu kulit atau organ dalam. Namun, kualitas daging istimewa ini tetap mempertahankan tekstur yang sangat bagus, yang bisa dilihat sekilas. Teddy menderita tumor. Pegang tombak besi untuk mengambil potongan daging, ambil dan pegang di tangan Anda untuk diperiksa. Ukuran sebesar manik-manik, teksturnya agak elastis, seperti memegang sepotong agar-agar. Apa? Berdering gelombang. Saat Wu Heng sedang mempelajari potongan daging di tangannya, pagar besi mulai bergetar lagi, membuatnya gemetar ketakutan. Mendongak, saya melihat kerangka Teddy, memegang pagar tangga dengan kaki depannya dan mulai menggerakkan pinggulnya dengan gila-gilaan. Tulang pinggulnya menempel pada pagar besi. Sementara suara itu bergema di seluruh koridor, suara zombie yang menggedor pintu juga terdengar di luar pintu. Bergantung pada Wu Heng merasa sedikit terdiam. Kamu kerangka, kamu bahkan tidak memiliki benda itu lagi, mengapa kamu masih melakukan ini? Berhenti, kata Wu Heng segera. Skeleton Teddy tanpa sadar mengayunkan pinggangnya 2 kali lagi, lalu mendongak. Di rongga mata yang kosong, Anda dapat melihat api jiwa yang berkelap-kelip. Berdiri di tempatmu sekarang, perintah Wu Heng lagi. Skeleton Teddy berjongkok di tempat dan berhenti membuat gerakan aneh. Dengan gangguan ini, dia tidak berniat melanjutkan penelitiannya. Dia memasukkan potongan daging ke dalam kantong plastik dan berjalan ke bawah dengan kerangkanya. Setelah memastikan bahwa pintu tertutup rapat dan tidak ada risiko membukanya, mulailah mengubah zombie yang dibunuh oleh zombie Teddy menjadi kerangka di koridor, lalu mulai mencari dari rumah ke rumah. Segala sesuatu yang dapat digunakan sendiri atau dijual di kota Blackstone dimasukkan ke dalam ransel dan dibawa keluar bersama-sama. Setelah diproses, dia keluar dari koridor dan kembali ke kota Blackstone. Kembali ke kota Blackstone, Wu Heng langsung pergi ke toko tanduk. Bos sangat antusias. Tampaknya resin yang dijual kepadanya terakhir kali menghasilkan banyak uang. Tuan Wu Heng, apakah ada sesuatu yang dijual hari ini? Datang dan beli beberapa barang. Senyum bos tidak berubah dan dia terus bertanya, apa yang Anda perlukan? Apakah ada obat untuk mengobati luka? Wu Heng bertanya. Aku tidak merasakan banyak hal selama pertarungan,
Tapi setelah pertarungan selesai, aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Meskipun tidak ada luka yang terlihat jelas, ada tanda ungu di bahu dan lengan. Ya, bosnya membungkuk, mengeluarkan 2 botol obat kaca dari konter, dan berkata, tergantung pada jenis cedera yang Anda alami, obat yang Anda butuhkan akan berbeda. Wu Heng menyingsingkan lengan bajunya dan membiarkan pihak lain melihatnya. Hal semacam ini dijatuhkan. Obat sebanyak itu akan berhasil, lanjut bos. Oke, berapa harganya? 1 perak 30 tembaga. Ilmu farmasi di dunia ini sangat berkembang. Sekalipun Anda belum pernah menggunakannya, Anda pasti pernah mendengarnya. Wu Heng membayar dan meminum ramuan itu. Agen terapi dosis mikro. Deskripsi, ramuan yang dapat menyembuhkan luka. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya. Setelah obat masuk ke lambung, baru terasa kehangatan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Rasa sakit di tubuh saya memang sudah mereda. Ini akan berpengaruh segera setelah Anda meminumnya, dan ini sungguh ajaib. Setelah membeli beberapa botol ramuan penyembuh dan ramuan psikotropika lagi dari bos, tiba-tiba, saya memikirkan potongan daging yang jatuh karena membunuh zombie. Membuka ransel dan melihatnya, sedikit mengernyit. Inti mayat terdistorsi. Deskripsi, kristal energi makhluk menyimpang dapat memperbaiki fisiknya sendiri dan berpeluang terkontaminasi racun. Atribut keluar. Tidak ada perubahan di dunia zombie, tetapi di sini atributnya terungkap. Permintaan sistem Anda sendiri harus terkait dengan dunia lain ini. Hanya ketika Anda terhubung dengan dunia ini barulah perintah yang sesuai akan muncul. Sama seperti atribut diri sendiri dan kerangka, mereka juga muncul setelah menjadi ahli nujum. Meskipun ini hanya tebakan, namun harusnya akurat. Apakah ada masalah? Botol ramuannya relatif kokoh dan umumnya tidak mudah pecah. Bos melihat kepalanya tersangkut di ranselnya dan berkata. Wu Heng mengangkat kepalanya dan terus bertanya, "Bos, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya punya teman yang memperoleh daging makhluk hidup. Saya merasa daging ini memiliki beberapa efek dalam mengubah tubuh, tetapi saya takut itu beracun. Apa yang harus saya lakukan?" Kamu berbicara tentang bahan biologis. Bahan yang terurai dari makhluk hidup adalah sejenis bahan mentah ramuan alkimia. Saya tidak menyarankan teman Anda untuk menelitinya sendiri. Yang terbaik adalah mengirimkannya ke alkemis untuk identifikasi. Jika Anda jangan khawatir, kamu juga bisa ke sana. Asosiasi profesi mengeluarkan komisi. Meski biayanya sedikit, tapi fokusnya adalah keselamatan, kata bos sambil membersihkan konter. Jenis bahan alkimia. Publikasikan komisi. Wu Heng memikirkannya dan merasa saran ini bagus. Melihat semakin banyak pelanggan memasuki toko, Wu Heng tidak tinggal lebih lama lagi. Mengatakan halo dan meninggalkan toko. Berdiri di depan pintu dan berpikir sejenak, dia berjalan menuju area tengah. Asosiasi profesional, didirikan sekitar 500 tahun yang lalu. Pada awalnya, ini hanyalah sebuah markas operasional yang didirikan oleh sekelompok petualang yang memiliki hubungan dekat sebagai tempat untuk petualangan kooperatif dan pertukaran informasi. Namun seiring berjalannya waktu, reputasi dan pengaruh yang dikumpulkan oleh basis petualang telah menyebar ke seluruh dunia, mencakup semua ras dan kerajaan. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, pengaruhnya menjadi semakin besar. Pangkalan petualang secara resmi berganti nama menjadi asosiasi profesional. Mendirikan cabang di berbagai tempat untuk memberikan bantuan kepada para profesional dan juga memiliki peran pengawasan. Sertifikat transfer pekerjaan Neutron Wu Heng diperoleh melalui asosiasi. Aula profesional dibangun sangat luas dan megah. Ada banyak profesional berkumpul di sini. Ada pria kuat dengan otot yang berkembang dengan baik dan kulit berkilau, serta prajurit yang mengenakan baju besi perak dan membawa pedang raksasa di punggung mereka. Atau, seorang pemanah wanita kurus yang mengenakan armor kulit ketat. Rasanya seperti memasuki dunia cosplay berskala besar,
hanya saja para profesional wanitanya mengenakan armor kulit ketat dan tidak mengenakan armor bergaya bikini. Tidak seksi sama sekali, Wu Heng bergumam. Bagian depan adalah konter, dengan teller yang menangani berbagai masalah secara profesional. Ada papan pajangan di sampingnya, dengan beberapa hadiah yang dipasang di sana, termasuk hadiah untuk penjahat yang dicari, perburuan monster, pengumpulan intelijen, DEL. Selesaikan komisi yang dikeluarkan untuk mendapatkan hadiah koin dan properti. Koin adalah hadiah biasa, dan hadiah prop bukan hanya alat peraga, tetapi juga bisa berupa buku keterampilan, catatan dari orang bijak, alat peraga sihir, atau senjata dan baju besi. Asosiasi profesional tersebar di semua ras dan memiliki bahan serta sumber daya yang menakutkan. Tidak ada kekurangan yang Anda butuhkan di sini. Wu Heng hanya melihatnya dan tidak tertarik dengan ini. Menangkap penjahat yang dicari dan berburu monster bukanlah hal yang aman. Sebagai pemula yang baru saja berganti pekerjaan, saya tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Sesampainya di konter, teller wanita itu tersenyum dan berkata, "Tuan, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mengeluarkan komisi." Bab 8, adakah yang bisa bersaksi untuk Anda? Setelah menyelesaikan verifikasi identitas, asosiasi profesional, bagaimanapun juga, adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para petualang. Memeriksa identitas Anda juga memastikan apakah Anda adalah orang yang terdaftar, agar tidak dapat menemukan Anda ketika komisi berikutnya selesai. Setelah konfirmasi, teller terus bertanya, "Pak, komisi apa yang perlu Anda keluarkan?" "Saya memiliki bahan yang perlu saya minta untuk dianalisis oleh seorang alkemis. Jika itu beracun, saya perlu membuat penawarnya." "Baik Pak, apakah Anda sudah membawa materinya?" "Bawalah bersamaku." Wu Heng membuka ranselnya dan mengeluarkan inti mayat yang telah dipotong. Staf mengeluarkan bejana kaca dan memasukkannya ke dalamnya. "Komisi Anda melibatkan produksi ramuan dan tidak akan dipublikasikan ke publik. Komisi tersebut akan dianalisis oleh seorang alkemis yang ditunjuk oleh asosiasi dan keamanan ramuan tersebut juga akan terjamin." "Bisa. Ini lumayan, lebih aman jika ada asosiasi yang memantaunya." Sulit untuk mengatakan apakah penawar yang dihasilkan oleh alkemis acak dari luar akan berhasil. Depositnya adalah 5 koin perak. Saat Anda datang untuk mengambil ramuan, sisanya akan diselesaikan berdasarkan tingkat kesulitan ramuan dan nilai bahannya. 5 koin perak hanyalah deposit. Apoteker ini menghasilkan banyak uang. Kapan saya akan mendapatkan hasilnya? "Ini akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu 5 hari. Wu Heng mengangguk dan membayar untuk menyelesaikan pendaftaran titipan. Asosiasi profesional dapat menyelesaikan analisis dan menghasilkan ramuan, yang merupakan hasil terbaik. Jika tidak, Anda tidak akan berani menggunakan benda ini di tangan Anda sendiri. Mungkin akan berbau tidak sedap setelah sekian lama." Setelah menyelesaikan komisi, Wu Heng keluar dari asosiasi profesional dan berjalan menuju area keramaian. Area yang padat ini adalah wilayah sipil tempat tinggal Wu Heng, terletak di distrik Beicheng, kota Heishi. Rumah-rumah dengan menara batu dan bata memenuhi seluruh blok. Jendela kayu oval dibuka, dan pakaian serta selimut digantung di tali gantung hingga kering. Rumah-rumahnya padat dan bangunannya sangat padat. Jalan utama yang dilapisi kerikil hanya lebarnya 3 atau 4 meter. Ada sejumlah besar warga sipil yang tinggal di sini, mendukung sebagian besar pekerjaan tingkat rendah di kota. "Kembali ke kediamanmu, buatkan semangkuk mie, dan tambahkan 2 potong sosis." Ini semua ditemukan hari ini. Pemilik aslinya berubah menjadi zombie sebelum dia bisa memakannya. Cukup bawa semuanya kembali, besar dan kecil. Terlepas sehat atau tidak, rasanya enak banget. Setelah selesai makan malam, saya memeriksa tubuh saya. Memar di badan pada dasarnya sudah mereda dan tidak ada rasa sakit. Obat-obatan di dunia ini sungguh ajaib. Setelah merasa tidak ada yang serius, mulailah latihan harian sebelum tidur. Sampai saya kelelahan dan berkeringat banyak, saya membasuh diri dan pergi tidur untuk istirahat.
Keesokan harinya, dini hari. Setelah sarapan, Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Baru saja tiba di puncak gedung. Saya mendengar suara gemerincing. Di antara 63 prajurit kerangka yang menunggu di tempat, anjing kerangka itu memegang salah satu dari mereka dengan kaki depannya, mengayunkan pinggulnya dengan liar. Prajurit kerangka biasa tidak memiliki kecerdasan dan terhuyung-huyung untuk sementara waktu, tetapi masih tetap siaga. Tulang-tulang di tubuhnya hampir terguncang. Sial, kenapa kamu berakhir dengan benda ini? Wu Heng terdiam. Anjing kerangka, berhenti. Jika mereka memukulnya lagi, salah satu dari mereka pasti akan patah. Mendengar perintah tersebut, anjing kerangka itu segera berhenti dan berlari dan berjongkok ke samping. Mulai sekarang, tidak, jangan lagi memegang kerangka lain dan melambaikan pinggulmu, apa kamu mendengarku? Anjing kerangka itu memiringkan kepalanya, sepertinya dia tidak mengerti. Dia tidak repot-repot mengatakan ini. Setelah memastikan kembali status prajurit kerangka, dia memerintahkan, ikuti aku. Di tengah suara tulang yang bergesekan satu sama lain, semua prajurit kerangka yang bersiaga mengambil tindakan, mengikutinya, dan berjalan ke satu sisi. Bangunan tempat tinggal keluarga Wu Heng dekat dengan pinggir komunitas. Ada 5 unit di seluruh bangunan. 3 unit pertama sudah dibersihkan, dan masih ada 2 unit tersisa. Membuka pintu besi menuju koridor, rasa dingin dan bau busuk menerpa wajah kami. Melihat ke arah koridor, tidak ada zombie di lantai 6. Maju, perintah Wu Heng langsung. Hore, prajurit kerangka berjalan langsung ke koridor. Telapak tulang putihnya menginjak tanah, padat dan renyah. Mengaum, raungan zombie datang dari bawah. Segera setelah itu, suara lari terdengar, dan zombie wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam berenda ungu bergegas. Membuka mulutnya yang besar dan ganas, ia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Zombie betina memiliki figur yang cukup bagus. Dia memiliki pikiran yang luas dan lekuk pinggang dan pinggul yang sangat menarik perhatian. Namun, kulit putih abu-abu ditutupi dengan mata hitam merah, dan bola mata kanan yang terkulai menghancurkan keindahan aslinya. Terlihat sangat ganas dan menakutkan. Ingin menunggu Wu Heng melakukan pengamatan lebih lanjut. Anjing kerangka melompati kerangka di depan dan melemparkan zombie betina ke tanah. Kain yang sudah tergantung di bahu terlepas, memperlihatkan lebih banyak kulit. Anjing kerangka itu langsung menggigit leher zombie dan mulai mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan. Darah dan daging cincang berceceran di mana-mana. Zombie betina itu ditekan ke tanah dan berjuang keras, mencabik-cabik kerangka anjing itu dengan kedua tangannya. Tetapi dalam hal kekuatan, ada banyak perbedaan. Tidak peduli seberapa kerasnya aku melawan, aku tidak dapat melepaskan diri. Atribut skeleton dog sebenarnya tidak terlalu berlebihan, tapi tetap menunjukkan kekuatan bertarung yang melebihi zombie biasa. Setidaknya dalam situasi 1v1, ia memiliki keuntungan yang luar biasa. Segera, zombie wanita berhenti meronta, dan perintah sistem segera berbunyi. Dapatkan pengalaman plus 8. Pemanggilan, pengalaman skeleton hound plus 1. Target terbunuh, dan perintah sistem segera muncul. Wu Heng sekarang berada di level 2, dan poin pengalaman untuk membunuh zombie telah dikurangi dari 10 poin menjadi 8 poin. Ini juga mudah dimengerti. Lagi pula, semakin tinggi levelmu, semakin sedikit pengalaman yang bisa kamu peroleh dari musuh yang sama. Tapi pemahaman tetaplah pemahaman, tapi ini bukan kabar baik. Semakin berkurangnya pengalaman, semakin banyak zombie yang terbunuh saat melakukan peningkatan. Pengalaman lain ditambahkan ke anjing kerangka. Anjing kerangka level 5 menambahkan 1 poin. Bahkan lebih rendah dari dia. Ketuk-ketuk-ketuk. Sama seperti anjing kerangka yang biasa memeluk pinggang mayat, suara lari intensif terdengar dari bawah. 3 zombie lagi bergegas berlari. Melihat tim kerangka, para zombie mengeluarkan raungan yang marah dan ganas. Wu Heng mengulurkan tangannya dan berkata, prajurit kerangka menyerang, membunuh semua sasaran.
Para prajurit kerangka yang bersiaga segera mengambil tindakan. Membawa pisau dapur, dia membunuh zombie yang berlari ke arahnya. Beberapa prajurit kerangka di barisan depan dijatuhkan ke tanah oleh zombie. Dan lebih banyak lagi pisau dapur yang jatuh langsung ke tubuh zombie. Itu jatuh seperti tetesan air hujan, dan zombie yang dipotong tidak dapat berdiri sampai berubah menjadi genangan lumpur. Di akhir pertempuran, Wu Heng dan para prajurit kerangka telah memperoleh pengalaman. Lepaskan teknik budak tulang untuk mengubah ketiga mayat menjadi kerangka, lalu lanjutkan mengarahkan prajurit kerangka untuk turun ke bawah. Turun ke bawah berjalan lancar tanpa bertemu zombie lain. Dari waktu ke waktu, suara palu dan garukan terdengar dari pintu di kedua sisi koridor, membuktikan bahwa ada zombie di dalamnya. Langsung ke lantai 1 dan periksa pintu yang tertutup. Kemudian dia mengeluarkan kunci perunggu dan mulai membuka pintu dari rumah ke rumah, membersihkan zombie dan mencari barang rampasan. Untuk tim kerangka saat ini, zombie di dalam ruangan tidak lagi menjadi ancaman. Pekerjaan pembersihan rumah dilakukan tanpa ada kecelakaan. Ini hanyalah zombie biasa, dan semuanya berjalan dengan baik. Pertarungan seperti ini adalah yang paling ingin dia lihat. Tidak ada tekanan. Jika sudah aman, tingkatkan pengalaman dan jumlah prajurit kerangka. Kembali ke atas gedung dan hitung jumlah kerangka. Jumlah totalnya adalah 77 prajurit kerangka, di antaranya kerangka pengguna pedang telah mencapai level 2, dan sisanya masih kerangka level 1, dan seekor anjing kerangka level 5. Setelah menghitung jumlahnya dan memberikan pisau dapur kepada pendatang baru, mereka kembali ke kota Blackstone. Makan, berlatih, tidur. Keesokan harinya, Wu Heng selesai mencuci dan bersiap keluar untuk menyelesaikan masalah sarapan. Begitu dia keluar dari pintu, dia melihat beberapa penjaga patroli yang mengenakan baju besi standar menanyai penduduk di dekatnya. Penjaga patroli, penegak hukum kota Blackstone, mengenakan armor kulit dan pedang besi yang tergantung di pinggangnya. Melihat Wu Heng membuka pintu dan keluar, mereka berdua langsung berjalan. Suara mereka dingin dan serius. Wu Heng. Wu Heng mengerutkan kening dan mengangguk. Di mana kau tadi malam? Saya tinggal di kamar saya pada malam hari dan tidak pernah keluar. Apakah ada orang yang bisa bersaksi untuk Anda?